Setia Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar 11% atau sejumlah 574 miliar 200 juta rupiah. Sedangkan sisanya sebesar 49% atau sejumlah 2 triliun 558 miliar rupiah akan dibagi-bagikan. Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Mustopo Wendy, Rindoko, Jazuli Juwaini, Agun Gunanjar Sudasa, Ignatius Mulyono, Miriam S. Haryani, Nukman Abdul Hakim, Abdul Malik Haramain, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasona Lauli, dan 37 anggota Komisi 2 DPR lainnya. Saya berada di ruangan yang sifatnya rahasia. Saya akan masuk ke dalam, saya akan temui pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk saya lihat bagaimana situasi server yang menyimpan semua data warga negara Indonesia, jumlahnya 170 juta lebih pemegang KTP elektronik. Pak Saud, betul ini proyek yang paling besar yang pernah ditangani oleh KPK? Ya, saya pikir untuk sementara ini iya ya, tapi mungkin ke depan bisa aja yang lebih besar lagi kalau kami makin teliti gitu. Basically perilaku belum berubah. Jadi kemungkinan perilaku belum berubah, jadi pembangunan kalau kita lihat sekarang marak pembangunan di mana-mana seluruh Indonesia, mungkin saja ada unsur korupsi di situ. KPK sudah mencium itu. Basically ada indikasinya. Kalau proyek paling besar angkanya adalah proyek Masela 1, kemudian yang kedua proyek kereta cepat. Bisa jadi. Ya, angkanya yang fantastis. Angka? Juga orang-orang yang diduga terlibat di dalamnya juga luar biasa. Ini orang-orang besar yang punya kuasa, yang punya tangan di kanan kiri. Percaya sama saya, tidak akan ada gejolak-gejolak apapun karena itu sensaku sampai hari ini ya. Saya ingin tanya, Pak Saud, siap jadi tersangka? Siap jadi tersangka? Saudara, korupsi IKTP menjadi korupsi yang paling besar yang pernah ditangani oleh KPK. Jumlah kerugiannya di atas 2 triliun rupiah. Nilainya bisa digunakan untuk membangun jalan tol 30 km dengan fasilitas lengkap. Uang diduga mengalir kemana-mana. Mulai dari pejabat DPR, gubernur, hingga menteri disebut dalam sidang. Saudara, saya Aiman Wicaksono, ikuti saya dalam Siapa Korupsi IKTP? 3. Setia Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar 11% atau sejumlah 574 miliar 200 juta rupiah. Sedangkan sisanya sebesar 49% atau sejumlah 2 triliun 558 miliar rupiah akan dibagi-bagikan. Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Mustopo Wendy, Rindoko, Jazuli Juwaini, Agun Gunanjar Sudasa, Ignatius Mulyono, Miriam S. Haryani, Nukman Abdul Hakim, Abdul Malik Haramain, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasona Lauli, dan 37 anggota Komisi 2 DPR lainnya. Babak baru lanjutan kasus korupsi mega proyek IKTP alias KTP elektronik dimulai. Sidang perdana digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Kamis lalu. Fakta mengejutkan muncul. Nama pejabat negeri disebut menerima dana ilegal korupsi anggaran negara. Tersebutlah orang yang kini menjadi menteri, gubernur, dan ketua DPR. Proyek pengadaan IKTP mulai bergulir di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011. Nominal anggaran untuk proyek ini terbilang fantastis, 5,9 triliun rupiah. Kala itu, proses tendernya diawasi oleh KPK melalui pemberian sejumlah rekomendasi. Mencium ada yang tak beres, tahun 2014 KPK mulai menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam proyek IKTP. KPK pun menetapkan Sugiarto selaku Ketua Panitia Pengadaan IKTP di Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka. Ketua KPK saat itu, Abraham Samad,
menyebut ada kerugian negara triliunan rupiah dari proyek ini. Tahun lalu, KPK kembali menetapkan tersangka lain, yakni Irman, mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Dukcapil, Kemendagri. Perhitungan dari BPK menyebut angka kerugian negara yang mencengangkan, yakni 2,3 triliun rupiah, nyaris setengah dari total nilai proyek. Angka ini diduga mengalir ke sejumlah pejabat di Kementerian Dalam Negeri, anggota Komisi 2 DPR, Badan Anggaran, dan pimpinan fraksi di DPR, serta sejumlah pengusaha. Nilai 2,3 triliun rupiah ini, jika dialokasikan, maka dapat digunakan untuk membangun 30 km jalan tol dengan fasilitas lengkap, mengaliri listrik ke 100 desa, atau membangun 10 jembatan, dan bahkan bisa memberi makan 100 juta orang. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum muncul nama Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sosok Andi yang misterius ini merupakan pengusaha yang biasa mendapat proyek di Kemendagri. Ia diduga memiliki peran penting dalam pembagian dana 2,3 triliun rupiah hasil korupsi IKTP. Demi memuluskan rencana proyek IKTP, Andi Narogong diduga membuat kesepakatan dengan sejumlah pejabat penting di DPR. Sejumlah uang diduga dibagikan untuk Andi Narogong dan Setia Novanto sebesar 574,2 miliar rupiah, dan jumlah yang sama juga diberikan untuk Anas Urbaningrum serta Nazarudin. Sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri, salah satunya Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi, juga disebut menerima dana sebesar 58 miliar rupiah lebih. Tidak hanya itu, sejumlah anggota Komisi 2 DPR kala itu, Ganjar Pranowo yang kini Gubernur Jawa Tengah dan Teguh Juwarno disebut menerima aliran dana, masing-masing 6 miliar rupiah lebih dan 2 miliar rupiah lebih. Selain nama-nama itu, ada juga nama Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondokambe, yang kala itu merupakan anggota Badan Anggaran DPR, yang juga disebut menerima dana miliaran rupiah dari anggaran IKTP. Dana pun diduga mengalir ke sejumlah perwakilan partai dengan kisaran hingga ratusan miliar rupiah. Para pejabat negara yang disebut dalam dakwaan jaksa tidak tinggal diam. Mereka beramai-ramai membantah menerima aliran dana. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sebelumnya kami rekam dalam Dialog Kompas Malam menyatakan hal ini. 3 spekulasi ya yang bisa diberikan atau dibaca oleh publik. Yang pertama, Ganjar menerima. Yang kedua, Ganjar tidak menerima. Yang ketiga, Ganjar sebagai wakil ketua komisi dikasih jatah, dialokasikan kalau memang itu benar dan tidak sampai kepada saya. Dari 3 spekulasi ini kemudian framing medianya udah luar biasa pokoknya. Jadi hari ini banyak orang minimal di sosial media begitu, orang bertanya, wah kamu pasti menerima, kamu rampok, kamu kurang ajar. Itu yang terjadi. Kalau berdasarkan pertanyaan Anda tadi, saya ketemu dengan orang-orang Badan Anggaran, saya bukan anggota Badan Anggaran. Oke. Saya ketemu dengan Irman, mau ditunjukin kira-kira ketemunya di mana, ya kan? Ini agak menarik. Yang ketiga, saya terima dari Miriam Yani ya, tadi ya. Haryani. Miriam Haryani, ya, Miriam Haryani. Kemarin waktu saya diperiksa menjadi saksi, Mbak Miriam itu dikonfrontasi dengan saya loh. Dan ada 2 penyidik di sana. 2 penyidik, yang satu penyidik senior. Lalu dia tanyakan, Bu Yani, apakah saudara memberikan kepada Pak Ganjar? Dia jawab tegas, tidak. Dan saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Nazar adalah pertemuan saya dengan Anas Andi Narogong dan juga Saudara Nazarudin adalah nggak benar. Saya tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Nazarudin, bahkan menyampaikan yang berkaitan dengan IKTP. Bahkan
saya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari KTP. Saya ini sudah lama tahu bahwa akan terjadi seperti ini. Karena kan saya sempat diperiksa oleh KPK dan saya sudah menjelaskan seperti itu. Waktu pemeriksaan dan pertanyaan wartawan waktu itu yang memberi keterangan katanya Nasar. Tapi setelah di BAP saya lihat di dakwaan malah Andi Narogong. Andi Narogong ini saya nggak tahu bentuk orangnya kayak apa. Tiba-tiba dia memberikan keterangan membawa uang sebesar 1,2 juta ke saya. Bagaimana orang nggak pernah ketemu terus buat kasih uang? Kalian aja yang tafsir sendiri ya. Ya buktikan aja nanti. Di peristiwanya nggak ada. Hanya katanya, kan begini kalimatnya itu. Melaporkan kepada terdakwa 2, ya kan? Sejumlah uang 520 miliar akan dibagikan kepada 1, 2, 3, 4 akan dibagikan. Nah, bukti dia membagikan di mana? Bantahan dari berbagai pihak yang disebutkan di dalam dakwaan itu sering terjadi dan KPK tentu tidak terganggu dengan bantahan tersebut karena dalam membangun sebuah konstruksi dakwaan tentu kita mendasarkan pada informasi-informasi dan bukti-bukti awal yang sudah dimiliki oleh KPK. Saudara, saya berada di kantor Kementerian Dalam Negeri di Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dan saya berada di ruangan yang sifatnya rahasia. Karena di belakang saya ada sebuah ruangan yang menyimpan data detil. Data saya, data Anda, data kita semua terkait dengan perekaman biometri atau karakteristik tubuh yang terekam dalam KTP elektronik. Saya akan masuk ke dalam, saya akan temui pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk saya lihat bagaimana situasi server yang menyimpan semua data warga negara Indonesia, jumlahnya 170 juta lebih pemegang KTP elektronik. Dan saudara, inilah contoh perekaman iktp. Saya permisi Mas ya, Aiman, Kompas TV dengan Mas Ferry. Mas Ferry, ini di ruangan sifatnya rahasia kok ada perekaman iktp? Emang warga boleh datang ke sini? Ini enggak, jadi untuk semacam untuk contoh aja. Oh, contoh. Kunjungan, untuk proses rekamnya kita bisa menunjukkan proses alur. Kunjungan, kalau ada kunjungan pejabat dan lain sebagainya ke sini. Oh, inilah contohnya yang ada di kelurahan-kelurahan. Kelurahan, kecamatan. Oke, kelurahan, kecamatan, dan dinas di kabupaten, kota, dan provinsi ya. Ini untuk iris mata ya. Untuk iris mata. Sementara ini untuk sidik jari. Yang ini untuk tanda tangan. Jadi hanya 3. Iris mata, sidik jari, tanda tangan. Kalau yang namanya biometri hanya iris mata dan sidik jari. Kalau dulu hanya sidik jari ya. Sekarang ditambah iris mata dan juga kemudian tanda tangan. Kemudian foto, selesai. Dan ini semua tercatat di sini. Kemudian setelah tercatat di sini, tersimpan di dalam server yang ada di dalam. Oke, saya akan temui pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil. Terima kasih Mas Ferry. Dan saudara, inilah server di kantor Kementerian Dalam Negeri yang menyimpan seluruh data KTP elektronik warga Indonesia. Ada 170 juta. Dan saudara, saya bertemu dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fahrullah. Aiman, Kompas TV. Apa kabar? Baik, terima kasih Sehat Pak. Ya? Alhamdulillah. Saya masuk di ruangan rahasia nih Pak. Iya, ini ruang kendali. Ngomongnya masih bisik-bisik nih. Iya, harus pelan-pelan. Ruang kendali, server, data center untuk KTP elektronik seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Ada berapa jumlahnya?
Data saya, data Bapak, data seluruh sekarang Indonesia. sudah 172 juta data yang ada di sini. Boleh kita masuk ke server, Pak? Saya mau lihat. Untuk dirahasiakan. Iya. Ya. Authorized personal order. Iya. Saya nggak bisa masuk kecuali dengan dirjen. Dengan saya. Ya. Mari, silakan. Terima kasih, Pak. Yuk, Saiman, silakan. Mas Saiman, kita Ya. akan masuk ke data center Oke. di ruang server. Ini perlu saya tunjukkan agar masyarakat meyakini betul bahwa servernya ada di sini. Kita lihat ya, Tidak Pak. ada di luar negeri. Mari kita lihat. Ini harus dibuka dengan kunci khusus. Oh, Ya. sidik Sidik jari jari orang. petugasnya, adminnya. Bapak nggak punya? Karena saya jarang di sini, sedang jadi penjabat gubernur, saya serahkan kepada Kasubditnya. Wah, luar biasa. Ini. Nah, ini agak berisik. Dan saudara, inilah server di kantor Kementerian Dalam Negeri yang menyimpan seluruh data KTP elektronik warga Indonesia. Ada 170 juta lebih. 172 juta. 172 juta warga Indonesia yang seluruhnya disimpan di dalam server ini. Data mulai dari iris mata, sidik jari, foto, dan semua identitas sebanyak 31 elemen. 31 elemen. Dari nama, alamat, golongan darah, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan seterusnya. Semua lengkap. Kalau Semua bocor lengkap. maka akan berbahaya sekali. Sangat bahaya. Maka kita jamin kerahasiaannya. Ya. Dan ini dingin sekali di sini, Pak ya? Iya. Saya boleh masuk ke dalam sedikit, Pak ya? Boleh, silakan. Saya akan masuk dalam, saudara. Ruangan server yang sangat canggih, Pak ya? Ya. Ini dibuat tahun berapa ini? 2010, 2011. Dibuat 2011. Lelang dipersiapkan dari 2010, selesai 2011. Oke. Dan saudara, kita masuk ke dalam ruang data center ya, Pak ya? Iya. Di sini adalah yang mengatur semua Ini ruang kendali untuk data. bisa melihat apa yang sudah kita olah dan bagaimana operasional di daerah. Bagaimana operasional di daerah? Itu, Mas Aiman, itu kami kendalikan dari sini. Daerah itu kita bisa lihat di monitoring untuk SolarWind. Iya. Kita buka di SolarWind ini. Oke. Dari sini per hari ini gambaran operasional yang di Apa artinya, Pak? Ada merah, ada hijau? Ini artinya mati alatnya atau Oke. tidak bekerja. Jadi 34 provinsi hari ini yang tidak kerja itu Aceh, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat. Itu seluruh satu provinsi tidak kerja? Enggak, ini di provinsinya. Oke, bisa diklik mungkin, Pak? Nanti diklik, ini di provinsinya. Kalau di Jakarta, Pak? Jakarta. Kita buka Jakarta. Nih, DKI dari sini. Kita buka dari sini. Nah, ini Kepulauan Seribu mati, Pak? Kepulauan Seribu mati. Nah, gitu. Ini mati kenapa Kepulauan Seribu? Kemudian bisa listriknya, Oke. bisa ada gangguan sinyal, jaringan. Nah, kita bisa petakan. Jadi warga di Kepulauan Seribu saat ini nggak bisa ngurus KTP hari ini? Hari ini. Kita buka DKI Jakarta Barat. Kecamatan mana yang kerja? Oh, ada yang mati juga Ada. di Jakarta Ini Barat, Pak ya? Kecamatan. Ini ada yang sedang hari ini tidak bekerja. Rawabuaya, Kapuk, Tanjung Duren Selatan. Nih. Nah, ini bisa Mapar, kita langsung Mangga cek Besar, apa masalahnya. Jadi di Jakarta pun yang listriknya hari ini nggak mati, Bisa bisa Jadi, ada kendala untuk mengurusi KTP? bisa saja ini terjadi, misalnya petugasnya sedang dia matikan, sedang makan. Atau memang di daerah itu di jam 2 sudah tidak ada lagi masyarakat Tapi yang sekarang kan jam kerja, Pak, jam 2. Ya, bisa. Ada daerah-daerah tertentu yang listriknya sulit seperti di Papua jam 2 sudah mati. Jakarta nggak Kalau sulit dong Jakarta listriknya. nggak. Jam Ini- kerja. Tapi aneh juga kenapa kemudian tidak bisa Makanya ini harus kita mengurus. cek apa gitu ya. Ini Ini luar biasa sekali, Pak. Datanya lengkap sekali. Saya ingin tanya, apakah data ini hanya dimiliki oleh Kemendagri di Indonesia atau ada pihak lain yang punya data ini? saya pastikan data ini hanya dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena yang bisa memberikan hak akses hanya Menteri Dalam Negeri yang didelegasikan kepada Dirjen. Bagaimana dengan Biomorphlon yang merupakan penyedia informasi data ini yang sekarang ada di Amerika? Biomorph itu adalah subkontraktor yang ditunjuk oleh konsorsium PNRI untuk melakukan perawatan. Pertanyaan saya, apakah Biomorphlon saat ini di Amerika Serikat punya data seperti ini? Saya pastikan tidak punya. Kan mereka penyedia jasa Karena- informasi dari awal, artinya mereka mengambil data dari awal dan mereka simpan. Mungkin ada tambahan data baru, tidak mereka simpan. Nah, datanya ada di sini. Data ini Dan Biomorph punya? dijaga oleh staf kita. Oke. Nah, Yang sekarang, yang dulu? sama dari dulu.
Jadi data center ini di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Jadi sama sekali Anda mau mengatakan bahwa Biomorph Loan Jadi- tidak memiliki data apapun terkait dengan IKTP Indonesia? Iya. Tidak ada sama sekali? Tidak ada. Meskipun Biomorph Loan logikanya karena dia merupakan penyedia sistem informasi awal pembentukan IKTP, maka dia punya data itu. Ini logika, Pak? Tidak. Logikanya bisa saja keliru. Karena dia hanya menyediakan perangkat, tidak untuk mengambil datanya. Kalau mengambil data itu kriminal. Karena dia tidak dibolehkan untuk mengambil data. Dan sekarang faktanya adalah bahwa Biomorph belum dibayar piutang ya sebesar 570 miliar rupiah lebih, dan kemudian pemerintah dalam hal ini penyedia IKTP Kementerian Dalam Negeri menyarankan agar membeli Biomorph karena khawatir ada data yang ada di sana. Ya. Betul demikian? Ini yang perlu saya luruskan. Pertama, 1,5 tahun saya menjadi dirjen belum pernah ada tagihan dari Biomorph uang 514 miliar itu. Kemudian yang kedua, Pak Kevin, Direktur Utama Biomorph, sudah mengklarifikasi dan menarik ucapannya yang di koran Tempo itu, bahwa tidak ada masalah dengan keuangan. Saya pastikan pada tanggal 31 Desember 2014, pemerintah Indonesia sudah membayar lunas kepada konsorsium. Perlu saya sampaikan, Mas Aiman, yang tadi sudah kita lihat, ada 206 lembaga yang sekarang sudah bekerja sama dengan Kemdagri untuk mengakses data. Itu kita berikan hak akses terbatas. Yang paling luas adalah Bareskrim, karena boleh akses sampai sidik jari. Sehingga, atau di pusat Inavis, sampai sidik jari. Jadi kalau ada jenazah orang, di mana orang itu sudah merekam, tidak bawa identitas, sidik jarinya saja di-tap di dalam alat baca itu, dia sudah bisa keluar datanya. Ada korban pesawat jatuh, jenazahnya masih ada sidik jarinya, di-tap saja sidik jarinya, nanti akan keluar datanya. Kenapa sampai sekarang masih ada sekitar 9 juta orang, Pak, koreksi jika saya salah, yang belum melakukan perekaman IKTP? Apakah ada pengaruh dari kasus yang sekarang ditangani oleh KPK, korupsi? Benar, Mas. Saat ini tinggal 9 juta. Saya mengatakan tinggal 9 juta. Karena banyak sekali rekan-rekan pengamat yang melihat 9 juta itu sebagai sebuah kekurangan besar. Yang perlu saya sampaikan kepada seluruh pemirsa adalah sekarang kita sudah menyelesaikan 97% perekaman. Berapa? 97%, 172 juta. Belangko-belangko banyak yang kosong, Pak, di daerah karena proses pelelangannya terlambat. Jangan-jangan karena ada hubungan kasus korupsi di IKTP. Mas Aiman ini curiga terus ini ya. Nah, perlu saya melihat di lapangan, Pak, karena belangko tidak ada, karena proses pelelangannya kemudian terlambat. Ini kaitan juga ke pilkada. Contoh DKI Jakarta, banyak orang yang kemudian kehilangan hak pilihnya karena nggak punya IKTP, Pak. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Tidak ada kaitannya KTPL dengan DPT. Karena tidak ada kaitan sama sekali. Karena untuk masuk dalam DPT itu satu syaratnya 17 tahun. Bukan TNI, bukan Polri. Nah, untuk penduduk DKI semua sudah ada dalam database. Maka tinggal dikeluarkan data penduduk itu jadilah DPT. Meskipun dia belum punya IKTP, dengan KTP lama saja bisa. Nanti dia membuat surat keterangan. Karena sekarang KTP lama. Artinya ada proses lagi dong, Pak. Dan belum tentu mereka punya waktu untuk itu. Inilah masalahnya. Masyarakat juga harus taat hukum. Kalau masyarakat tidak mau mengurus kebutuhan dirinya, nanti kalau tidak punya KTP tidak bisa mengurus SIM, tidak bisa menikah, tidak bisa punya BPJS, marah lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Zudan Arif Fahrullah, Direktur Jenderal Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, telah memberikan informasi program Aiman. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Saud, betul ini proyek yang paling besar yang pernah ditangani oleh KPK? Untuk sementara ini iya ya, tapi mungkin ke depan bisa aja yang lebih besar lagi kalau kami makin teliti gitu. Setia Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebesar 11% atau sejumlah 574 miliar 200 juta rupiah. Sedangkan sisanya sebesar 49% atau sejumlah 2 triliun 558 miliar rupiah akan dibagi-bagikan. Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Mustopo Wendi, Rindoko, Jazuli Juwaini, Agun Gunajar Sudasa, Ignatius Mulyono, Miriam S. Haryani, Nukman Abdul Hakim, Abdul Malik Haramain, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasona Lauli, dan 37 anggota Komisi 2 DPR lainnya. Saudara, aktor utama penanganan kasus
Mega proyek IKTP adalah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dan sudah bersama saya, pimpinan KPK, Saud Situmorang. Terima kasih Pak Saud. Ya, terima kasih. Pak Saud, betul ini proyek yang paling besar yang pernah ditangani oleh KPK? Ya, saya pikir untuk sementara ini iya ya, tapi mungkin ke depan bisa aja yang lebih besar lagi kalau kami makin teliti gitu. Ya, dari IKTP juga? Ya, mungkin dari yang lain-lain kan. Ini sekarang kan pembangunan makin gede. Kalau kita bicara uang sekarang ini ada 2.000 triliun lebih. Ya kan, ini kan KTP kemarin cuma 5.000 kan. Cuma 5 kan. 5,9 triliun. 5. Kalau sekarang kita APBN-nya 5 triliun, 20% di korupsi aja berapa itu? Memang sudah mencium Pak? Ada... Ya, mungkin bisa aja. Perilaku kan nggak berubah di bawah. Basically perilaku belum berubah. Jadi kemungkinan perilaku belum berubah, jadi pembangunan kalau kita lihat sekarang marak pembangunan di mana-mana seluruh Indonesia, mungkin saja ada unsur korupsi di situ. KPK sudah mencium itu. Basically ada indikasinya, tapi kita nggak bisa nyebut di mana. Tapi indikasi itu saya mengatakan bahwa perilaku kita masih belum berubah. Ya di setiap tempat ada indikasi. Proyek apa itu Pak? Gak usah di sini lah ya. Jadi proyek-proyek yang Bapak sampaikan ini, proyek-proyek yang digagas oleh Pak Presiden Jokowi yang besar-besar ini, ada indikasi korupsi di sana. Saya tegaskan itu. Kalau kita bicara dari perilaku, basically perilaku tidak berubah, potensinya ada. Saya mengatakan potensinya ada. Ya, kita indikasinya ada. Ya, karena itu kita lihat kan bahwa ini mungkin pekerjaan berat. Kenapa KPK selalu mengadakan pencegahan yang tersebut pencegahan? Saya ajak Bapak untuk mengajakkan pencegahan, artinya kan kalau seandainya disebutkan sekarang proyeknya ada indikasi korupsi itu, mungkin mereka sudah bisa menyetop itu. Proyek apa Pak? Ya, angkanya? Angkanya boleh, proyeknya boleh? Nggak boleh. Kita hanya bisa menaksir-naksir APBN kita kan hampir 2.000 triliun. Bentuknya seperti apa Pak? Ya macam-macam, modusnya nggak berubah kok. Itu kan selalu pengadaan barang yang gitu-gitulah. Kami ke depan harus memperbanyak orang. Karena Hong Kong itu yang banyak itu penyelidikannya daripada pencegahannya. Kita akan ubah juga nanti komposisi orang-orangnya akan lebih banyak ngintip-ngintipin orang. Jadi nggak mau dicegah sekarang Pak kesempatannya biar mereka juga mendengarkan apa indikasinya, proyeknya apa? Enggak, saya pikir ini aja gampang rumusnya itu ya, makin besar angkanya tapi sih makin banyak ininya. Makin banyak, kan kita lihat IKTP kemarin kan sekitar hampir 5 kan. Makin besar angkanya, kalau proyek paling besar angkanya adalah proyek Masela 1, kemudian yang kedua proyek kereta cepat. Bisa jadi kalau memang mereka nggak tekun dan adu tekun aja sama kita. Artinya penyelidikan itu sedang berlangsung sekarang. Karena apa? Ada kerugian orang tidak korupsi tapi dia tidak efektif. Nggak korupsi orang itu, tapi tidak efektif, tidak efisien, nggak bisa dituntut. Makanya Amerika, yang namanya BPK Amerika itu, dia bicara accounting pertamanya, sekarang dia bicara accountability. Jadi jangan bicara hitungan-hitungan aja. Hitungan duit bisa kita cari, Pak, tapi moral lu nggak bisa cari loh. Yang dirusak dari uang itu kan moral. Dan belum berubah sampai sekarang? Belum berubah. Dan makanya saya nggak percaya kalau harus MM-an gitu loh. Bila perlu 10.000 pun, sebenarnya itu KPK harus bisa penjarakan orang. Saya kembali ke IKTP, Pak Saud. Kenapa sih harus disebutkan akan ada goncangan politik, padahal sidang aja belum dilakukan, penyebutan nama belum dilakukan, bocor lagi dakwaannya. Ini kan mungkin inkubasi ya, dalam intelijen itu ada inkubasi, ada pengeraman masalah, terus merenung gitu, menyimpulkan. Kalau orang BIN beda ya? Beda. jadi dia merenung. Pak Saud ini mantan orang BIN. Iya, jadi merenung. Intelijen negara, jadi beda. jadi kalau kita memproses sebuah informasi itu kan di belakangnya itu ada istilahnya ada warning, ada forecasting, ada problem solving. Warningnya yaitu tadi. Ini bakal rame deh nih. Problem solvingnya apa? Ya Pak Agus bikin statement ya kan, supaya kita ingatkan. Kita nggak usah ribut-ribut deh. Seperti kemarin saya di Solo bilang, ya kayak gadis Solo itulah adem ayem gitu kan, nggak gerusa-gerusu gitu. Tapi kan yang kemudian terjadi jadi gaduh Pak. Yang kemudian terjadi jadi semua orang jadi tahu sebelum ada persidangan, bahkan bocor. Kenapa bisa bocor? Enggak, sebenarnya nggak bocor juga. Karena gini. Dakwaan bocor di mana-mana Pak, di WhatsApp grup dan lain sebagainya. Dan itu benar bahwa itu adalah dakwaan yang akan dibacakan di pengadilan. Iya, karena ketika proses itu sudah selesai diperiksa, siapapun tersangkanya, itu nanti hasilnya itu dosirnya itu materinya itu kan ditembuskan ke pengadilan. Terus kemudian kan terdakwa dapat sama pengacaranya. Ya kan, bisa aja dari situ sih. Ini bisa aja dari mana-mana kemungkinan. Bisa juga dari kita juga pelajari juga. Terdakwa dan pengacara dapat sebelum sidang. Iya, itu kan dia harus dapat. Dia harus tanda tangan mengatakan kan? Bukan KPK, kalau mau yang bocorkan berarti terdakwa atau pengacara. Bisa dari mana-mana, bisa juga dari kita. Seberapa
pasti orang yang disebutkan dalam dakwaan akan maju ke sidang atau ditetapkan statusnya menjadi tersangka? Itu masih panjang, karena kan sampai saat ini kan statusnya masih belum berubah. Untuk kasus ininya kita baru menentukan 2 orang. Sampai hari ini kita baru menentukan 2 orang. Tapi sudah menyebutkan bahwa itu goncangan politik dan menyebutkan nama-nama besar. Itulah dari makanya, menteri, gubernur, anggota DPR, pimpinan DPR. Itulah sebabnya sebaiknya kita itu istilahnya jangan cepat sekali ngomong sesuatu gitu. Kalau kita nanti nggak bisa buktikan gimana? Jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, KPK pernah nyebut nama, orang itu sampai meninggal nggak pernah diperiksa loh, nggak pernah diadili. Kejam nggak kita ini? Kasus Senturi. Aku nggak mau nyebut lah, pokoknya ada kejadian seperti itu. Ini kan ini abuse namanya. Sampai orang itu meninggal tidak diperiksa, tidak dihakimi, betapa sedihnya orang itu. Karena untuk membuktikan itu nggak gampang, apalagi ini sampai disebutnya namanya banyak banget. Kita perlu energi yang banyak banget untuk ngumpul itu. Kalau kita sebut saya, makanya ketika ditanya orang, benar nggak Pak Saud ini orangnya? Saya nggak mau ngomong sampai nanti kita selesai periksa, kita bawa ke pengadilan. Ini orang-orang besar yang punya kuasa, yang punya tangan di kanan kiri. Saya ingin tanya, Pak Saud siap jadi tersangka? Saya punya catatan Pak, ada beberapa orang yang pernah disebutkan dalam sidang. Edi Baskoro Yudhoyono, Ibas dalam sidang korupsi Hambalang Nazarudin tahun 2014. Kemudian Setia Novanto lagi-lagi disebutkan sebelumnya dalam sidang kasus Sesi Bank Bali dengan terdakwa Syahril Sabirin 2009. Dua-duanya disebutkan tapi sampai sekarang nggak ada. Artinya jangan-jangan yang disebutkan sekarang juga mungkin nggak ada bukti juga. Mengumpul 2 bukti itu, penyidik-penyidik kita itu orang-orang yang sangat independen. Aku ini karena latar belakang yang intelijen, kadang-kadang ngomong dikit aja udah itu pasti salah, nggak bisa. Pak Saud ente baru di sini, Ana udah 10 tahun, dia bilang gitu. Kata penyidiknya. Iya, mau bilang apa? Nggak gampang loh, mereka tuh orang-orang yang sangat independen untuk memutuskan. Baru kami berlima rapat, oke, mainkan kau ini. Mungkin nggak salah juga menyebut goncangan politik, karena jangan-jangan ini warning dari KPK. Tolong masyarakat, tolong publik, tolong KPK, tolong kami KPK. Karena ini akan melibatkan orang-orang yang besar, orang-orang yang penuh dengan kuasa. Jangan-jangan seperti itu pesan dari KPK? Boleh saja dinilai seperti itu, tapi sebenarnya apa yang kita sampaikan itu lebih kepada warning tadi, supaya masyarakat memahami kalau ini nanti prosesnya berjalan, kita akan lakukan dengan proses-proses hukum gitu. Kan kita di situ nggak nyebutin namanya kan, nama itu kan muncul belakangan gitu. KPK sudah siap nanti ketika digeruduk lagi ada kasus cicak buaya jilid selanjutnya misalnya? Iya enggak lah, ini situasinya beda kok, situasinya beda. Nggak kepikir sampai sejauh itu Pak? Enggak, aku bener apa istilahnya ya? Ini orang-orang besar yang punya kuasa, yang punya tangan di kanan kiri. Percaya sama saya, tidak akan ada gejolak-gejolak apapun, karena itu sense aku sampai hari ini ya, sense aku sampai hari ini. Karena ini prosesnya ada itu angka-angka yang muncul itu kemudian itu disebutkan itu juga kita masih cari. Saya ingin tanya, Pak Saud siap jadi tersangka? Iya, ya harus dong, kalau nggak ngapain jadi ketua KPK gimana? Paling-paling digebukin orang, asal nggak mati aja deh. Pak Saud sudah memikirkan hal itu semua? Iyalah, kalau nggak siap untuk negara kan gimana? Coba aja bayangin, dari 7.000 surat yang masuk ke KPK setiap tahun, kami menganalisis ada 50% punya potensi korupsi. Cuman kita nggak bisa buktikan aja. Lu bayangin kalau bisa kita buktikan, 3.000 orang lebih masuk penjara tiap tahun. 3? Iya dong, dari 7.000 surat itu 50% punya potensi korupsi. Cuman nggak bisa kita buktiin gitu loh. Ada menteri yang disebut, ada gubernur yang disebut, ada pimpinan-pimpinan lembaga negara yang disebut, termasuk pimpinan DPR. Bapak menyatakan bahwa kasus IKTP ini bukan kasus yang bisa menggoncangkan KPK. Enggak. Karena kita masih jalan banyak. Kan kalau kita goncang itu kan kalau udah mulai masuk ke
yang lebih spesifik. Kan yang spesifik baru 2 orang ini. PNS dua-duanya PNS lagi kan? Iya nggak? Makanya orang bilang Pak Saud nggak adil tuh katanya. Enggak, sabar aja. Kalau kita bisa buktikan, kita buktikan. Terima kasih Pak Saud Situmorang, pimpinan KPK di Republik Indonesia. Terima kasih atas informasinya di program Aiman. Ini berhadapan dengan orang-orang yang punya kuasa, bisa memerintahkan siapa saja, juga punya uang. Anda membayangkan bahwa KPK akan diserang karena kasus ini? Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi? Saya sudah bersama dengan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Bung Lusius Karus. Terima kasih Bung Lusius. Bung Lusius, saya boleh katakan ini korupsi IKTP adalah korupsi yang wow. Betul. Ya, angkanya yang fantastis. Angka? Juga orang-orang yang diduga terlibat di dalamnya juga luar biasa. Gitu Orangnya juga fantastis, angkanya fantastis. Betul. Hari ini kita mendengar. Tapi kan belum disebutkan, ini baru dua terdakwa loh, jangan salah, Bung Lusius. Nanti tapi di ruang sidang kita tadi. digugat nanti. Betul, di ruang sidang tadi kita bicara apa yang kita dengar di ruang sidang gitu ya. Sudah mulai disebut nama-nama yang memang oleh KPK sebelumnya sudah dikatakan bahwa akan ada nama-nama besar yang disebut-sebut dalam kasus ini. Jadi saya kira tidak hanya terkait uang 2,3 triliun yang diduga merupakan kerugian negara dari kasus IKTP, tapi juga orang-orang yang diduga menikmati uang sebanyak itu juga bukan orang-orang kecil, bukan orang-orang yang sedang mencari uang, tapi orang-orang yang sudah punya uang banyak dan mau menambah pun di orang-orang yang berkuasa, ada menteri, ada gubernur, ada pimpinan lembaga, pimpinan DPR di sana. Tapi saya ingin tanyakan, ini kan baru sebatas disebut dalam dakwaan di sidang pengadilan. Seberapa pasti kemudian mereka bisa naik status atau seberapa pasti kita bisa mengatakan bahwa ini pasti nanti akan tersangkut paut dengan kasus ini? Saya kira di sini kerja keras KPK gitu ya. Sudah lama nama-nama yang disebut hari ini itu beredar di masyarakat, juga di pemberitaan media, tokoh-tokoh besar ini. Tapi selama ini kemudian tidak pernah ada yang kemudian begitu berani, termasuk di sini KPK, untuk memastikan langkah hukum terkait orang-orang ini cepat dilakukan gitu ya. Padahal kan tidak kurang bukti misalnya terkait dengan adanya pertemuan-pertemuan. Juga ada misalnya pembicaraan-pembicaraan antara elit partai politik atau elit fraksi di DPR dan juga elit komisi, banggar dan lain sebagainya yang diungkapkan ke publik, tapi rupanya memang mesti harus ada bukti yang meyakinkan. Anda meneliti itu, Anda melihat itu bahwa sebenarnya sudah kasusnya ini terang benderang. Sudah pernah ada investigasi yang dilakukan oleh salah satu majalah atau mingguan gitu ya, yang nampaknya dengan begitu runut menjelaskan, sehingga kemudian kita mau tidak mau untuk berpikir ini sesuatu yang bisa dipercaya gitu. Tapi kan itu kerja jurnalistik beda dengan kerja hukum. Betul. Dan memang sekarang yang terjadi kan kerja hukum. Kita menunggu proses hukum ini. Tapi kan kita juga tahu bahwa ini terjadi dalam sebuah sistem gitu ya. Sistem pembahasan anggaran yang terjadi di DPR. Kasus IKTP ini kan kasus tentang pengadaan sebuah program yang diputuskan untuk memakai anggaran dari APBN. Ini berarti melibatkan pemerintah dengan DPR dalam hal ini yang melakukan pembahasan anggaran. Dan kalau kita melihat konstruksi kasus yang terungkap di persidangan tadi minimal gitu ya, kalau ini bisa kita jadikan gambaran, kita tahu betul atau kita bisa yakin betul bahwa nampaknya KPK nanti tidak akan kesulitan untuk menemukan korelasi-korelasi dari berbagai fakta yang terungkap selama ini. Anda menilai bahwa kasus ini sesungguhnya kasus yang mudah? Dilihat dari apa gitu ya, lokus terjadinya kasus ini itu saat proses pembahasan anggaran di DPR gitu ya, dan juga pada pelaksanaan proyek IKTP itu. Jadi orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat sesungguhnya itu bisa dideteksi, karena ini bukan menggunakan atau bukan berhubungan dengan orang-orang yang keterlibatannya itu tanpa diketahui oleh orang lain atau tanpa ada misalnya bukti hitam di atas putih saat misalnya mengerjakan proyek atau saat misalnya memutuskan anggaran ini di DPR. Jadi mestinya pihak-pihak yang tahu uang ini kemana itu ketahuan. Kasus ini mulai diendus tahun 2012, tapi kemudian baru disidangkan tahun ini, 2017. Anda melihat KPK sangat hati-hati menangani kasus ini?
Saya kira iya. Memang kalau kita melihat atau menduga orang-orang yang harus diperiksa oleh KPK itu bukan orang-orang biasa, jadi pasti butuh kehati-hatian karena pada saat yang sama KPK ini bukan lembaga yang super power dan tidak punya hubungan kerja dengan siapapun. Mungkinkah KPK akan kembali digeruduk seperti halnya kita lihat sebelumnya? Pimpinannya jadi tersangka, kemudian ada versus cicak versus buaya. Saya kira selalu ada tantangan bagi KPK ya untuk ada ancaman ke sana? Untuk selalu berhadapan dengan ancaman-ancaman dari yang berbentuk verbal sampai ke mungkin hal-hal yang paling serius, misalnya ancaman fisik gitu ya. Dan itu saya kira normal saja ketika kemudian kita berhadapan bukan dengan satu orang atau bukan dengan orang-orang yang tidak punya pengaruh gitu ya. Ini berhadapan dengan orang-orang yang punya kuasa, bisa memerintahkan siapa saja, juga punya uang. Anda membayangkan bahwa KPK akan diserang karena kasus ini? Memang psikologinya orang-orang yang bisa jadi melakukan kejahatan selalu pasti punya hasrat untuk membela diri, untuk membentengi dirinya. Dan pada saat itu saya kira ancaman bahwa KPK yang berani mengusut kasus ini bisa kemudian dihantam balik oleh kekuatan orang-orang yang merasa sedang menjadi target KPK, saya kira terbuka. Saya tanyakan pendapat subjektif Anda dari Formapi, peneliti Formapi, Bung Lusius Karus. Akankah orang-orang yang disebutkan akan terbukti 100% atau hanya sebagian kecil saja yang disebutkan hari ini di dalam sidang akan terbukti bahwa ia melakukan korupsi iktp? Secara subjektif ini ya, dari saya sendiri saya sangat yakin dengan keberanian KPK ini di titik awal. Saya kira dia punya keberanian juga untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat siapapun dia itu harus masuk dalam target KPK. Artinya harus dipastikan betul kemudian bisa diproses secara hukum gitu ya. Jadi KPK ini saya lihat karakternya punya keberanian untuk menghalau tantangan sebesar apapun demi mengungkapkan kebenaran. Dan saya kira sudah seharusnya seperti itu gitu. Sejak awal mereka harus tahu tantangan mereka seperti apa. Jadi tanggung untuk kemudian di tengah jalan memilih untuk menjadi pengecut seperti itu saya kira ya. Baik, terima kasih Bung Lusius Karus, peneliti dari Formapi telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih. Siap. Nama-nama besar disebutkan dalam sidang, jumlahnya akan terus bertambah yang dibacakan dalam dakwaan. Goncangan besar bisa terjadi karena banyak dari mereka kini yang jadi pembesar. Akankah drama yang menyerang KPK akan terulang kembali? Sebuah ujian bagi bangsa ini. Saudara saya Aiman Caksono. Salam.